Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Marpaung. Pada kesempatan kali ini, saya mempunyai tugas dari mata kuliah etika profesi, yang mana ada 3 buah pertanyaan. Baik, yang pertama, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan penerapan pada kasus di Indonesia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Etika dalam bisnis memiliki peran yang sangat penting karena menciptakan dasar bagi hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan, karyawan, konsumen, dan masyarakat secara luas. Beberapa alasan mengapa etika sangat penting dalam bisnis. Yang pertama, untuk membangun reputasi, membangun keberlanjutan, dan untuk mematuhi hukum. Salah satu contoh penerapan etika dalam bisnis di Indonesia adalah komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Banyak perusahaan di Indonesia yang aktif dalam kegiatan CSR seperti sumbangan kepada masyarakat, program pembangunan masyarakat, atau kampanye lingkungan. Contoh konkret adalah program-program CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever Indonesia. Dalam webnya kita dapat melihat bahwa Unilever memiliki banyak gerakan seperti Planet Society dan banyak gerakan-gerakan kesehatan bumi, dan juga memiliki gerakan-gerakan peningkatan kesehatan masyarakat. Dapat kita lihat dalam webnya berikut, banyak gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Baik, masuk ke pertanyaan kedua. Jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 2. Pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia ada banyak seperti korupsi, penyuapan, pelanggaran hak asasi manusia, diskriminasi, pelanggaran lingkungan, penyalahgunaan bahan, dan berbagai praktik bisnis yang merugikan secara moral dan sosial. Contoh kasus perusahaan melanggar etika bisnis yang salah satunya yakni dari kasus PT Megasari Makmur dengan produknya HIT. PT Megasari Makmur, produsen dari obat nyamuk HIT, melanggar etika bisnis karena menggunakan zat aktif propoxur dan diklofos, yang mana zat ini dapat mengganggu kesehatan manusia. Jika dilihat dari Undang-Undang Dasar, PT Megasari Makmur sudah melanggar beberapa pasal. Yang pertama, pasal 4 tentang hak konsumen, yang mana berbunyi pada ayat pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa. Dan ayat ketiga, hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kemudian pada pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha, yang mana melanggar ayat 2 yang berisi memberikan informasi yang benar dan jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan dan perbaikan dan pemeliharaan, yang mana PT Megasari Makmur tidak mencantumkan bahan-bahan tersebut dalam kemasan barang-barangnya. Yang kemudian pihak produsen PT Megasari Makmur menyanggupi untuk menarik semua produk HIT yang telah dipasarkan dan mengajukan izin baru untuk memproduksi produk HIT aerosol baru dengan formula yang telah disempurnakan dan bebas dari bahan kimia yang berbahaya. Masuk pertanyaan ketiga. Bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, yaitu IBM atau Johnson & Johnson, dan mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika bisnis yang baik? Baik, saya akan menjawab pertanyaan itu. IBM fokus pada teknologi informasi dan layanan terkait. Mereka menjalankan prinsip kejujuran, integritas, dan transparansi. Misalnya, IBM memiliki kebijakan anti korupsi yang ketat dan berinvestasi dalam program-program pengembangan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan teknologi dari berbagai negara, termasuk di Indonesia. Sementara itu, Johnson & Johnson adalah perusahaan farmasi dan produk kesehatan yang terkenal dengan komitmen mereka terhadap keselamatan dan kesehatan konsumen. Mereka menempatkan fokus pada kualitas produk dan inovasi yang berkelanjutan. Contoh saat ada skandal produk yang melibatkan produk
Johnson Johnson, perusahaan inilah sumber tindak dengan menarik produk-produk yang terkena dampak dan meningkatkan kualitas kontrolnya. Baik, sekian dari pemaparan saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.